semuanya, kembali lagi bersama aku Sala Anggraini as mahasiswi rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, di video kali ini aku bakal jelaskan materi mata kuliah pertukaran informasi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Cekidot! Untuk bab 12 dan 13 itu membahas materi tentang sistem informasi radiologi dan perkembangan terbaru dalam SIG. Pengertian dari sistem informasi radiologi yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola informasi terkait pencitraan medis dalam radiologi. Nah, RIS itu sendiri berfungsi sebagai penghubung antara dokter, tenaga medis, teknisi radiologi, dan sistem rekam medis elektronik. Adapun fungsi dan manfaat dari RIS, yang pertama untuk mengelola jadwal pemeriksaan radiologi, menyimpan dan mengelola data pencitraan medis seperti MRI, CT scan, X-ray, dan USG. 3. Mengintegrasikan hasil radiologi dengan Electronic Health Record atau EHR. Komponen utama dalam RIS yaitu pendaftaran pasien, input data pasien yang akan melakukan pemeriksaan radiologi, jadwal pemeriksaan, manajemen janji temu pasien dengan dokter radiologi, integrasi RIS dengan teknologi lain. Yang pertama ada PACS atau Picture Archiving and Communication System, yaitu sistem penyimpanan dan pengarsipan gambar radiologi. Kedua ada EHR, Electronic Health Record, yaitu rekam medis elektronik pasien yang dapat diakses oleh tenaga medis lainnya. Tantangan dalam implementasi RIS, yaitu interoperabilitas, yaitu sulitnya mengintegrasikan sistem dengan berbagai rumah sakit yang berbeda. Kedua, keamanan data, yaitu risiko kebocoran data pasien jika sistem tidak memiliki perlindungan enkripsi yang kuat. Dan yang ketiga, biaya implementasi. Investasi awal yang cukup tinggi untuk pengadaan sistem RIS dan infrastruktur mendukung. Nah, lanjut ke materi perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan atau SIG. Tren dan inovasi dalam SIG. Yang pertama itu ada big data dan analitik dalam kesehatan. Yang kedua ada Internet of Medical Things. Terus yang ketiga ada blockchain untuk keamanan data pasien. Yang keempat ada artificial intelligence ya atau AI dalam diagnostik. Yang big data dan data analitik dalam kesehatan. Yang pertama, ada big data memungkinkan analisis data kesehatan secara masif untuk memprediksi tren penyakit dan meningkatkan keputusan medis. Yang kedua, itu ada data analitik membantu dalam manajemen pasien, efisiensi layanan kesehatan, dan personalisasi pengobatan. Nah, untuk contoh kasus pada bab 12, aku mengambil jurnal berjudul Perancangan Sistem Informasi Radiologi untuk Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Insan Pemprov Jabar. Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Pemprov Jabar merupakan salah satu rumah sakit yang melayani pasien dengan berbagai keluhan medis di bagian radiologi. Proses pelayanan masih dilakukan secara manual dengan sistem yang belum terintegrasi secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam pencatatan dan pengelolaan data hasil pemeriksaan, serta kesulitan dalam memonitor riwayat pasien secara real-time. Penelitian ini dilakukan oleh Ardiansyah pada 2019 bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi radiologi yang terintegrasi dengan harapan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada pasien. Pada kasus bab 13, aku mengambil jurnal berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesehatan atau SIG dalam Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, rumah sakit di Indonesia mulai mengadopsi sistem informasi kesehatan atau SIG untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Fatra Rulia pada 2023 melalui analisis literatur mengidentifikasi berbagai tren, tantangan, dan manfaat penerapan SIG dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu kasus yang dianalisis dalam penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Rumah sakit ini yang sebelumnya mengelola data pasien secara manual, mulai beralih ke sistem digital untuk menangani administrasi medis, pendaftaran pasien, hingga pengelolaan rekam medis elektronik atau RME. Sekian dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan see you di next video.